وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqq bi'idnika innaka tahdi man tasya' ila siratal mustaqim. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita masih pada pembahasan mandi yang disunnahkan. Qala muallif rahimallahu taala nafa'ana bi ilmihi fid darain. Wal ghuslu min ghusl mayyit wal kafir idza aslam wal majnun wal mughma alaihi idza afaqa. Dan disunnahkan kita itu mandi dari memandikan jenazah atau orang kafir yang kalau masuk Islam disunahkan dia mandi. Ini sudah pembahasannya kemarin. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, wal majnunu, dan orang kafir, ya. Afan, yang orang gila, majnun. Ya. Orang yang dia majnun. Maksudnya orang gila yang dia ini apa? Dia idza afaqa, kalau dia itu sudah sehat, ya. Dia tadinya gila, kemudian dia misalkan dia jatuh atau terbentur, kemudian dia sadar, hilang gilanya, ya. Begitu juga wal mughma alaihi, orang yang pingsan kemudian dia siuman, maka disunnahkan mereka berdua ini sama hukumnya, mandi yang hukumnya sunnah, mandi yang hukumnya sunnah. Maka di sini disebutkan walahu halatan, ada dua keadaan bagi orang yang gila atau dia pingsan yang dia sudah sadar. Yang pertama, ya, belum dipastikan hal yang mewajibkannya mandi. Belum dipastikan hal yang mewajibkannya mandi. Maksudnya seperti mimpi basah. Ya, seperti misalkan jima, ya, meskipun tidak keluar mani. Ya. Maka dia, kalau ada salah satu ini, maka dia wajib, ya. Sedangkan mu'alif di sini mengatakan sunnah, ya. Jadi kondisi sunnah itu kondisi tidak dipastikan sesuatu yang mewajibkan, seperti tadi mimpi basah atau dia berhubungan, ya. Maka kita gambarkan orang gila, apa dia bisa mimpi basah? Sangat bisa. Selagi masih ada syahwat, bisa mimpi basah. Begitu juga orang yang dia pingsan, ya. Juga orang yang pingsan. Maka kalau dia tidak ada hal yang mewajibkan seperti tadi, maka dia disunnahkan, ya. Kama qala Syafi'i rahimahullah taala, sebagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, qalla man junna au ughmiya alaihi illa wa anzal. Sedikit sekali orang yang gila maupun pingsan yang dia itu tidak junub, ya, tidak keluar maninya atau tidak mimpi basah atau semisal. Jarang yang seperti itu. Itu rata-rata mereka junub karena mimpi basah tadi atau semisalnya. Wa yusannu liman kana balighan an yanwiya 'inda al-iktisal raf'al janabah. Ya, disunahkan bagi orang yang dia balik, ya, dia orang gila atau dia pingsan, ada dua kondisi, kan? Kondisi sebelum balik dan kondisi setelah balik. Kalau dia sudah balik, maka dia niatkan, disunahkan dia meniatkan raf'ul janabah, mengangkat junub, mengangkat janabah yang dia yang ada pada dia. Kalau dia belum balik, maka dia niatkan al-ightisal minal ifaqah. Niatnya apa? Dia niat kalau belum balik mandi karena sebab sudah siuman, ya, atau normal, sudah sehat dari apa? Dari penyakitnya gila ataupun pingsan. Yang kedua, dia pastikan bahwasanya saya selama saya pingsan atau selama saya gila itu ada mani yang saya lihat di celana saya, menunjukkan bahwasanya dia pasti mimpi basah. Maka hukum mandinya berubah dari sunnah menjadi wajib, ya. Jadi dia mimpi, maka dia mewajibkan mandi, ya. Karena apa? Karena orang yang dia itu
mimpi basah, dia dihukumi dia dalam kondisi junub yang wajib dia meniatkan untuk raf'ul janabah. Ya. Jadi dia niatkan mandi untuk ketika dia sudah sehat, maksudnya dia sudah normal, tidak lagi gila, tidak lagi pingsan, maka dia niatkan mandi wajib plus mandi yang mustahab. Ya. Kemudian wal ghuslu 'indal ihram, disunnahkan bagi orang yang dia ihram, yang dia posisinya sedang muhrim. Ya. Ini muhrim bahasa Indonesia kita apa? Yang kita muhrim itu yang saudara, ya, saudari yang satu atau yang masih satu nasab dengan kita kata ini muhrim saya. Padahal apa? Padahal muhrim itu orang yang berihram, ya. Kalau yang satu nasab dengan kita itu namanya mahram. Ya. Orang yang dia melakukan ibadah haji atau umrah namanya muhrim. Ya. Orang yang masuk ketika dia masuk, ya, sebelum dia sholat, sebelum dia masuk ke wilayah haram, tanah haram, ya, Mekah Madinah, dia disunnahkan untuk mandi dulu. Ya. Sunnahkan mandi. Kenapa? Karena itu akan berkumpul dengan banyaknya manusia dari berbagai penjuru dunia. Ya, kaum muslim berkumpul di situ. Jadi disunnahkan dia untuk mandi. Dia balik maupun tidak balik, maka dia disunnahkan mandi. Karena apa? Karena tidak disyaratkan, ya, tidak disyaratkan kalau kita mau haji atau umrah kita harus kondisi balik, tidak disyaratkan. Lima ja'an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu annahu qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tajarrada di ahlihi wa ghtasal. Beliau itu menjauhi istrinya dan beliau mandi, ya. Beliau mandi. Menunjukkan bahwasanya mandi beliau itu bukan karena apa? Karena berkumpul dengan istrinya, bukan mandi junub ini, tetapi mandi apa? Mandi ketika sedang ihram, ketika sedang haji atau umrah. Nah. Kemudian yang selanjutnya adalah walidukhuli Makkah. Orang yang masuk Mekah, dia ada sunnah tersendiri, sunnah mandi untuk masuk Mekah. Ya. Meskipun tidak ihram dia. Ya. Jadi ada pertanyaan, apakah khusus mandi itu bagi orang yang ihram saja? Yaitu melakukan manasik, haji ataupun umrah? Tidak. Orang yang masuk Mekah, dia juga disunahkan untuk mandi. Wa yusannu an yaghtasil bidhi tua. Ini tempat, ya, tempat namanya di tua di berdasarkan asfal Makkah sobat tariq al-umrah Masjid Aisyah. Yang sekarang dikenal dengan Az-Zahir. Berdasarkan ini disunnahkan mandi ketika masuk Makkah berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Annau kana la yaqdim Makkah, beliau Ibnu Umar tidak akan masuk Makkah illa bata bidhi tua, kecuali beliau itu bermalam di tempat yang dikenal dengan dhi tua atau dikenal dengan Zahir sekarang, hatta isbih wa yaghtasil, ya, sampai apa? Subuh, dan beliau itu mandi kalau masuk Makkah. Ya. Wa yadhkur anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alahu, dan Ibnu Umar mengatakan adalah itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Bukhari Muslim. Kemudian disunnahkan juga ketika wukuf Arafah, ya, ketika kita tanggal 9 itu adalah al-hajju, haji, inti haji, yaitu Arafah, ya. Inti haji. Siapa yang tidak menghadiri Arafah, ya, setelah nahar, ya, setelah waktunya itu setelah siang masuk zuhur itu, meskipun hanya sebentar, maka tidak sah hajinya, ya. Wajib dia mengulang. Wajib dia mengulang. Ya. Meskipun dia kondisi sakit. Karena itu rukun inti dalam masalah haji, ya. Ini ada kisah sedikit, ya, kisah. Ada orang tua yang dia sehat walafiat, Masya Allah, pergi ke sana. Ya, biasanya kan yang sudah
sepuh-sepuh itu yang sudah tua diutamakan untuk haji, ya. Maka dia rame-rame dengan anaknya. Dia ini jalan, lihat Masya Allah megahnya Mekah itu, ya, melihat kemegahan yang ada di Mekah sana. Dilihat manusia banyak keliling. Qadarullah hilang dari pantauan keluarga. Dicari, tidak ada. Ketika hari H, ketika Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, dia didapati oleh syurti, oleh askari, pengawas yang seperti kalau kita itu pamong prajanya atau polisinya. Dikira dia orang gila. Ya, jadi dia dibawa ke rumah sakit jiwa, dibawa ke tempat rumah sakit, dikira ini. Saya enggak gila katanya, tapi kan karena dia tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa bahasa Inggris, orang enggak paham dia ngomong apa. Dikira dia semakin ngomong, dia semakin menjelaskan, dikira dia gila. Ya, ini orang gila seperti ini. Ya, orang gila seperti ini, dia enggak paham, ngamuk-ngamuk. Ya, sampai besoknya di rumah sakit. Kemudian singkat cerita ditelepon bahwasanya ini ada keluarga si kakek ini mencari dia. Ya betul, didapati dia. Ya. Maka dia luput, tidak menghadiri Arafah. Ya. Dia sudah menunggu bertahun-tahun, tabung uang bertahun-tahun, usianya juga sudah sepuh. Ya, qadarullah hajinya tidak sah. Maka kita katakan bahwasanya karena Arafah ini adalah tempat berkumpulnya kaum muslimin, maka disunahkan kita mandi, ya. Kemudian disunahkan mandi lil mabit di Muzdalifah. Orang yang mabit di Muzdalifah, ya, mabit di Muzdalifah itu berarti tanggal 8 Dzulhijjah. Mabit di Muzdalifah. Tetapi ini yang disebutkan oleh muallif, ya, Abi Syuja'. Tetapi yang benar adalah tidak disunnahkan, ya, untuk mabit di Muzdalifah. La yusann. Li'anna qarib min ghusl Arafah, karena dia masih dekat dengan mandi Arafah. Ya, besoknya mandi. Ya. Tetapi disunnahkan ightisal lil wuquf bil masy'aril haram. Ya. Tetapi disunahkan mandi itu justru ketika kita berdiri, ketika kita singgah di Masy'aril Haram, wa bi taraf Muzdalifah. Ya. Itu adalah di taraf bagian dari Muzdalifah, bagian sedikit di Muzdalifah, itu namanya Masy'aril Haram. Meskipun dalam mazhab itu sendiri mereka ada yang mengatakan Muzdalifah itu masuk dari Masy'aril Haram. Jadi kalau siapa yang masuk di Muzdalifah dia juga disunahkan untuk mandi. Ya. Jadi ini ada khilaf di dalam mazhab sendiri. Internal mazhab ada khilaf. Kemudian orang disunahkan mandi ketika ramyul jimar salas. Ketika dia melempar jamrah yang 3 itu. Ya, melempar jamrah ada 2 kali. Ya, ketika melempar jamrah ya ada tiga ya, ada 3 kali. Ya, yang sughra, usta, dan kubra. Ya, ada 3 tempat lemparan itu. Maka dia disunahkan karena berkumpul manusia. Mandi setelah tulu al-fajr, setelah terbitnya matahari. Yang afdal dia tunda sampai dia dekat dengan waktu melempar, yaitu ba'da zawal. Ya. Karena dihitung waktunya setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari, waktu zuhur itu, gampangnya waktu zuhur, ya, untuk memudahkan semuanya. Jadi disunahkan dia mandi, kemudian dia lempar jamrah itu. Kemudian disunahkan juga ketika tawaf, ya, ketika dia tawaf, ya, disunahkan mandi. Ya. Tapi itu kondisinya zahma, ya, kondisinya sangat
apa ini namanya, desak-desakan. Ya, al-muhim kita katakan bahwasanya disunahkan dia mandi ketika dia mau tawaf, baik itu tawaf ifadah ya, atau dia tawaf wada ya. Tawaf ifadah atau tawaf wada. Tetapi itu yang dikatakan muallif itu menyelisih yang pendapat yang kuat dalam mazhab. Yang kuat dalam mazhab la yusannu, tidak disunahkan. Lianna waqta tawafil ifadah awil wada' muwassa'. Ya, karena apa? Tawaf ifadah atau tawaf wada', tawaf ifadah itu tanggal 10 berarti. Ya, tanggal 10 Zulhijjah. Ya, mulainya maksudnya, ya, bisa tanggal 10, bisa tanggal ya tanggal 10 berarti. Atau tawaf wada'. Ya, tawaf wada' itu dia mulainya tanggal 10, 11, 12. Tanggal 12 berarti mulainya. Dia bisa tawaf wada. Ya, tanggal 12 ke atas Zulhijjah. Ya, setelah melakukan tahallul tsani. Ya, itu di pelajaran haji nanti insyaallah akan dipelajari. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita nanti untuk berhaji, bisa kita mengamalkannya langsung, praktek langsung biar tidak bingung ya. Tapi apa yang benar bahwasanya mandi ketika tawaf itu karena dia waktunya luas, ya maka apa? Bisa kita hindari berkumpulnya manusia yang banyak. Jadi tidak dia disunahkan sebagaimana Jumat, ya sebagaimana Jumat. Kenapa? Karena semua yang disunahkan tadi itu dikiaskan dengan mandi Jumat sebagaimana apa? Sebagaimana itu yang ditetapkan dalam mazhab Syafi'i karena alasannya adalah berkumpulnya manusia. Ya karena apa? Karena tawaf ini berbeda dengan yang lain, dengan Jumat bisa dihindari perkumpulan tersebut, maka kita katakan tidak disunahkan. Tapi kita mandi afdol. Nah, kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita yang terakhir ini, kita singkat saja. Ya. Akan masuk pembahasan berikutnya, ini kita jadikan pembahasan mustaqil saja, pembahasan yang terpisah saja nanti, pembahasan masalah al-mashu 'alal khuffain, yaitu membasuh khuf. Ya, ini juga di negeri kita tidak sering dilakukan, jarang. Kita nanti pembahasannya ya, agak kita percepat ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kita sebutkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.